Terima kasih untuk yang menyampaikan pesan. Yang tadi nggak kesebut tuh, nggak kerekam, nggak mau diulang ah. Menjadi clue buat yang pertemuan berikutnya ya. Ya, seperti yang kemarin juga disampaikan, ada dua landasan kita ya. Landasannya adalah ayat Quran. Nanti mungkin disampaikan di screen di slide-nya. Yang pertama adalah surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, seperti pertanyaan kemarin ada yang bertanya soal pohon nih di surat Ibrahim. Apa tuh identik dengan filosofinya Sekolah Alam Indonesia gitu. Kemudian ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi sebuah diskusi yang sangat panjang bersama konseptor Sekolah Alam, Bang Lendo gitu. Beliau menyampaikan tujuan sekolah kita itu bukan hanya sekedar menyiapkan lahan untuk belajar, mengajar bagi anak-anak kita bermain dan seterusnya, tapi kita menempa mereka, mendidik mereka, mengubah diri mereka dari diri mereka yang memang masuknya startnya bagaimanapun ya, to be a great leader, to be khalifah kalau di dalam surat Al-Baqarah tadi. Jadi apa yang ingin kita tumbuhkan dari sekolah kita adalah keimanan yang kuat gitu. Keimanan yang kuat itu cerminnya dari mana gitu ya, Miss. Kita bahas mungkin agak panjang di sini gitu, nanti yang terakhir ya kita sampaikan. Menguatkan keimanannya, memudahkan urusan Allah di tempat kita, di sekolah kita, kemudian Allah tundukkan urusan yang lainnya bagi kepentingan kita. Kemudian tujuan yang lebih besar adalah rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya untuk dirinya menjadi khalifah dan seterusnya, tapi keluar setelah mereka selesai dalam urusan dirinya. Inilah yang kita lakukan di dalam sekolah Alam Indonesia. Ini yang kita lakukan. Jadi proses pendidikan yang berlangsung di Sekolah Alam Indonesia itu adalah proses yang seumur hidup. Proses yang seumur hidup. Tidak ada jalan pintas, no shortcut. No shortcut. Jadi kalau kita mau pengen cepat selesai, itu nggak bisa. Ya udah saya skip yang ini, saya mau yang itu, nggak bisa. Dalam proses pendidikan inilah yang harus kita lakukan. Proses yang seumur hidup. Ketika mereka berada bersama kita, ibaratnya sekolah itu adalah mobil yang berjalan itu ya. Kita sedang mau masuk ke dalam sebuah perjalanan, apakah dia masih bersama kita atau dia sudah selesai, tidak melanjutkan pendidikan yang bersama kita, proses pendidikannya masih tetap terus berjalan. Jadi inilah yang kita maksud pendidikan yang disampaikan, yang kita tularkan di Sekolah Alam Indonesia itu adalah proses yang seumur hidup. Sampai selesai kehidupan berarti ya. Jadi dia akan mengenang, dia akan mengingat, dia akan melakukan proses perbaikannya melalui dirinya dan lingkungan. Ini yang kita maknai sebagai proses pendidikan. Nah, inti atau jantung dari pendidikan inilah yang kita sebut dengan kurikulum. Kurikulum yang akan kita bahas spesifik pada kurikulum akhlak, fondasi dari 3 ranah kurikulum kita. Jadi kalau proses ini adalah proses yang umur hidup dan kita mulai dari siswanya, kemarin sudah sempat dibicarakan sedikit gitu ya. Tujuan pendidikan di Sekolah Alam
Sekolah Alam Indonesia, mungkin di sekolah Bapak Ibu, sejalan dengan proses penciptaan, tujuan penciptaan manusia di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tadi. Nah, kita lihat tujuan pendidikan, tujuan penciptaan manusia. Ya. Jadi yang inti yang paling bawah, yang paling dalam, yaitu menjadi hamba Allah. Siapa yang ingin kita ajak menjadi hamba Allah, itu adalah mereka semua yang bersama dengan kita. Sebentar, saya harus nge-rewind lagi ayatnya. Lupa. Skip, saya lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang coba mengingatkan? Ada yang bantu saya, mudah-mudahan ya. Yang paling dalam adalah menjadikan kita semua menjadi hamba Allah yang beribadah, gitu, yang menyembah Allah, yang taat kepada Allah. Baru yang berikutnya dia menjadikan mereka sebagai khalifah, kemudian lil muttaqina imama, kemudian yang punya programnya untuk lingkungan dan negaranya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemudian untuk semesta alam, rahmatan lil alamin. Tetapi yang paling inti yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita semua menjadi hamba Allah. Panggilan kepada semua manusia yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah panggilan ini, menjadi hamba. Jadi ketika Allah memanggil Rasulullah sebagai hamba Allah, itu adalah panggilan yang paling Rasulullah senangi, sebagai orang yang menghamba, manusia yang menghamba kepada Allah. Jadi ini yang kita harapkan dari tujuan penciptaan manusia yang rahmatan lil alamin yang besarnya gitu, terus turun. Boleh sini? Boleh. Skip nih, tadi lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Insyaallah kalau udah lupa ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah. Makasih Salma. Jadi yang inti dari semua itu adalah ketika kita punya peran kepada semesta, kita punya peran kepada negeri, kita punya peran sebagai pemimpin, kita punya peran sebagai khalifah, justru yang paling utama adalah dialah yang menyembah Allah. Jadi tidak mungkin gitu ya, dalam satu periode tuh, dalam satu pribadi, misalnya dalam satu pribadi kita punya banyak program yang baik, tapi kita lupa untuk menempa diri kita dan diri anak didik kita, diri keluarga kita, diri orang tua kita untuk menjadi hamba Allah. Illa liya'budun. Jadi yang utama dari menjadi hamba Allah adalah bagaimana kita beribadah. Jadi semua yang kita lakukan itu konteksnya adalah beribadah. Inilah yang mungkin bisa menggeser, mengarahkan transforming good man to be a good leader. Jadi bagaimana kita yang sudah baik itu menjadi pemimpin yang baik. Yang kita kuatkan adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan menyembah Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu bagian dari ibadah kepada Allah. Di sini mungkin yang menjadi berat ya buat teman-teman semuanya, buat kita sebagai guru, sebagai fasil, gimana nih mengajak anak didik kita langsung, gimana kita menjadi hamba Allah, kan nggak mungkin gitu. Apalagi kalau kita mulai dari level KB, TK dan sebagainya. Kemarin Bu Caca juga mengajak teman-teman berangkat dari sekolah kita, kegelisahannya apa nih gitu ya. Tapi terus digeser kepada penyembahan kepada Allah. Karena dengan menggagas sekolah yang menjadi solusi pada permasalahan yang ada di lingkungan kita, permasalahan yang kita mau lakukan dengan sekolah kita, itu yang harus kita kerucutkan bagaimana kita beribadah dengan membuat diri kita itu adalah orang pribadi muslim yang baik, Abdullah yang baik.
dengan kekuatan keimanannya, kekuatan beribadahnya, semua yang dilakukan itu menjadi ibadah di hadapan Allah. Yang mengajarkan tentu paling lebih baik daripada siswanya gitu ya. Kita harapkan yang mengajar, yang mengajak mereka termasuk orang tua itu lebih baik daripada siswanya. Nah, dari situlah mereka akan belajar. Mereka akan belajar dari lingkungan yang terdekat. Ini yang mau saya ajak teman-teman semua sebagai metode utama kurikulum akhlak. Apa itu? Qudwah. Keteladanan. Keteladanan itu adalah metode utama teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Melo sedikit. Metode utama sekolah kita, pendidikan seumur hidup tadi, metode utama kurikulum akhlak adalah qudwah. Sehingga penanaman akhlak sebelum metode yang lainnya itu adalah melalui keteladanan. Kalau saya dengar seorang ustadz menyampaikan, nggak perlu banyak metode yang lain yang kita kumpulkan. Kalau hanya menjadi portofolio, tapi kita lupa untuk menyiapkan diri kita menjadi teladan. Dan ini tentang kita, tentang saya, tentang Bapak Ibu semuanya, tentang owner sekolah, tentang Miss Mimi, tentang teman-teman yang ada di sini, Pak Ikhwan, Salma, Bu Syifa, dan seterusnya. Tentang kita yang harus berproses menjadi teladan. Karena itulah metode utama dari kurikulum akhlak. Jadi kalau kita belajar dan mengajarkan nih dari ayat surat Al-Baqarah ayat 30, kemudian surat Ibrahim ayat 24, 25 dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mencontohkan ya, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama tuti ukullaha kullahinin bi izni rabbiha, ketika pupuknya yang paling besar. Nah, ini bahasan dengan Pak Aziz kemarin ya. Pupuknya yang itu adalah keteladanan. Keteladanan itu dari gurunya. Keteladanan itu metodenya. Keteladanan itu bukunya. Jadi pupuk yang paling besar dari pohon tadi itu adalah keteladanan. Dengan keteladanan itulah tumbuh pohon yang baik karena mendapatkan pupuk yang baik. Nah, ini yang menjadi tugas semuanya gitu ya. Mungkin saya pribadi dan juga teman-teman yang ada di SAI ini terbayang gitu bahwa dari siapapun kita asalnya menjadi ketika kita masuk itu guru apa kita? Guru apa Pak Iwan? Guru nyasar. Guru sadar. Kedengeran ya? Pak Iwan itu guru nyasar. Pak Bu Syifa guru apa Bu Syifa? Guru benar. Guru benar. Nah, semua kita berusaha berproses. Dan ini semua tentang kita. Kita yang harus berproses menjadi teladan. Jadi semuanya, Bapak Ibu semuanya, Bu Hayatun, Pak Rizky, Pak Febrizan, Bu Nur Faiza, Bu Lela, siapapun kita semua harus berproses menjadi teladan. Menjadi teladan itu adalah menjadi guru benar. Itu Miss Mimi. Jadi sudah sampai belum nih? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Bu Cece boleh bertanya nggak ya? Boleh. Bagaimana kita atau kalau fasilitator atau guru itu sendiri bisa menyadari mereka sudah bisa menjadi guru benar? Atau bagaimana tuh kita bisa menyadari, kan semua orang bisa bilang sederhananya diucapkan gampang ya. Yeah. To say is easy, to do is very difficult. Jadi qudwah, menjadi qudwah teladan, semua orang bisa menyampaikannya. Tapi itu sangat berat ketika siapapun itu, tadi kata Bu Cece ya, kita berproses. Bagaimana tuh indikatornya itu? Iya. Ini nanti di babnya itu rekrutmen guru. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dibuka jamboardnya. Keteladanan itu melekat pada diri guru. Nah, itu di slide yang keempat Bu Syifa.
teman-teman yang kemarin sudah belajar dengan Jamboardnya, kita coba lihat Jamboard yang kita tulis ini. Slide pertama tentang sejarah, slide kedua tentang tantangan, slide ketiga tentang pertanyaan Bapak Ibu, kemudian slide keempat adalah keteladanan melekat pada diri guru. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan, boleh. Tadi pertanyaannya Miss Mimi, Iya. Kira-kira teladan apa yang sudah bisa kita sampaikan kepada anak didik kita? Sekecil apapun pasti kita punya teladan. Mungkin menurut kita itu tidak besar, gitu. Apapun lah ya, apapun itu. Tapi mungkin Jadi, malu kita nyebutnya ya. oh gitu, nggak boleh ya. Atau Tapi ini orang hal lain yang perlu kita menyebutkan syukuri. ya. Oke. Perlu kita Hal yang syukuri, kita kita syukuri punya. sekecil apapun itu. Iya. Misalnya saya gitu ya. Hal kecil yang saya punya adalah semangat untuk bersungguh-sungguh. Oh, oke. Sampai sekarang mudah-mudahan itu masih ada, bener nggak? Masih dari Tebet sampai ini jalan kaki. Itu sungguh-sungguh yang lain, itu sungguh-sungguh kurus itu. Semangat untuk bersungguh-sungguh. Itu saya merasakan itu ada pada saya. Dan ketika kita menjalani dengan semangat itu kita ulang-ulang gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman yang di lokasi yang sedang ingin membangun sekolah alam dulu juga belum ada berjumlah murid itu sebelah tangan gitu ya, nggak sampai 5 orang. Iya, Guru sejari. lebih banyak daripada muridnya gitu ya, itu dulu. Nah, apa yang kita rasakan? Ya udah kita mulai aja. Mulai tanpa harus ada apresiasi besar dari sekitar dan sebagainya. Tapi kalau dengan sungguh-sungguh, ternyata Konteksnya itu kita mensyukuri ya. ya mensyukuri Konteksnya nih kita ya, bukan mensyukuri. untuk saling apa ya, bukan untuk ria gitu ya, untuk semangat, saling menyemangati. Di sini sudah mulai ada semangat menepati janji. Keren. Adalah Jadi keteladanan ini yang dalam teman-teman kehidupan sampaikan sunnah ya. dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Jadi bukan yang wajib ya, tapi udah sunnah. Sunnah itu, waduh udah lebih tuh. Levelnya udah naik. Kalau wajib udah pasti, tapi melakukan Ya. sunnah itu Dalam aktivitas sehari-hari. Ya teman-teman silakan langsung isi Jamboardnya. Kira-kira apa yang sebenarnya mungkin kita belum menyadari bahwa itu Betul. bisa menjadi kuduah, karena kan anak didik kita atau siapapun di sekitar kita akan melihat ya, melihat sehari-hari. Ini baru semangat menepati janji. Kalau butuh janji tadi harus diisi juga nih. Oh ya, saya tulis deh. Bersungguh-sungguh dan juga pembelajar tadi ya. Bersungguh-sungguhnya ini banyak nih, bersungguh-sungguh belajar gitu. Nah, Terus master. belajar, melakukan inovasi juga masuk tuh Bu Cece. Yes. Bersungguh-sungguh menepati janji, kemudian menghidupkan sunnah aktivitas sehari-hari. Teman-teman yang lain boleh kira-kira apa? Ya, semangat untuk bersungguh-sungguh. Ya, ini. Udah tahu ya berarti tulisan siapa ya? Sudah tahu. Kemudian juga yang bisa jadi keduanya itu yang melakukan inovasi. Karena itu terlihat Itu ya? sekali ya. Semangat dalam aktivitas kebaikan sudah ada. teman-teman. Masya Allah. Oke, semangat untuk belajar. Ya. Semangat untuk belajar. Oke, teman-teman yang lain bisa melanjutkan apa yang ini ada S. 3S. Senyum, sapa, salam. Senyum, salam, sapa. Ya. Jadi sebenarnya ketika senyum Bu Cece, otak kita dan mengeluarkan hormonnya yang make you happy. Oke, mencegah menggunakan barang sekali pakai biar nggak nyampah. Wah, Udah udah keren. mulai green ini. Iya. Waste responsibility-nya udah mulai. Oke, ada lagi teman-teman kira-kira apa yang aktivitas-aktivitasnya yang bisa menginspirasi, yang bisa menjadi kedua keteladanan. Karena kalau bilang menjadi keteladanan apa gitu? Apa saja? Apa aja? Apa aja? Apa aja? Apa saja? Kegiatan atau aktivitas sehari-hari, semangat, spirit kita di dalam diri yang melekat pada diri kita itu menular. Menular walaupun tidak tersampaikan, tidak perlu diverbalkan gitu. Jadi kalau dirasakan oleh anak didik kita itu bisa dirasakan atau dipantau, diliatin, diamatin gitu. Bahkan mungkin dibayang-bayang sama mereka sampai mereka pulang.
itu adalah keteladanan yang harus kita tularkan. Nah, dari situ sebenarnya teman-teman sudah menorehkan aura tadi ya, keteladanan tadi. Ini pupuk, sekali lagi, pupuk untuk pohon kita. Untuk pohonnya biar... Ya, pohonnya biar tumbuh subur dengan baik, pupuknya adalah keteladanan. Selain metode-metode yang lain. Tapi kita bicarakan juga nanti metode ya. Ini ada ramah dan selalu berwajah gembira, bersungguh-sungguh untuk mengelola sampah. Ini benar-benar green waste responsibility banget. Ya. Kalau Miss Mimi biasanya ini berbagi hadiah. Itu sana, karena di setiap setiap berbagi itu kan selalu ada kebahagiaan. Iya. Alhamdulillah, dan kembali kepada kita. Dan kebaikan itu balik pada. Ini berarti sama dengan ceramah Ramadan. Jadi bagaimana kita membuat para fasilitator itu, kan mereka guru-guru muda ya. Kalau mungkin itu ustazah, para ustadz yang sudah berpuluh tahun mengajar, mungkin akan terlihat keteladannya. Sekarang para guru atau fasilitator yang masih baru. Ya, ini yang perlu dibangun. Miss Mimi dengan programnya SAI Edu itu kan berbagi. Dan ketika itu kita lakukan di dalam lembaga kita, dilakukan dengan semangat yang ya benar-benar untuk berbagi gitu ya. Inilah adalah sharing and inspiring, dan itu menular. Insya Allah gitu ya, teman-teman juga leluasa berbagi, menuliskan apapun yang menjadi topik dalam diskusi kita, insya Allah. Ya, mungkin. Lanjut, silakan Bu Ceci. SAI Edu Academy. Sharing and inspiring. Ya, kita mau masuk ke implementasi. SAI Edu Academy, Sharing and Inspiring. Rising Ramadan sekarang, Miss. Iya, Bang. Kita masuk ke implementasi ya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang pertama tadi itu adalah menjadi tugas belajar kita semua, tugas proses kita semua. Dan dari manapun startnya, keteladanan mulai kita bawa. Kuduah itu mulai kita bawa di dalam diri kita. Itu ya yang menjadi spirit kita untuk terus memajukan sekolah kita, insya Allah. Yang berikutnya adalah vision, mission, and core value. Kemarin kita sudah, ini pembahasannya diulang sedikit, kita kerucutkan dari filosofi sekolah kita dua saja, membangun akhlak dan membangun peradaban. Membangun akhlak berarti kita fokus pada diri kita, pada diri siswa kita, pada diri fasilitator kita, pada diri orang tua kita, pada diri komunitas kita, dan juga pada diri sekolah kita. Ini kita sebut semuanya diri. Kemudian yang langkah next step-nya, langkah berikutnya adalah membangun peradaban. Pada diri kita. Jadi setelah membangun akhlak, kita bangun peradaban. Setelah selesai dengan salam kita, kemudian langsung melangkah keluar. Gitu. Setelah selesai dengan fasilitator, diri fasilitator, kita ajak untuk membangun peradaban. Setelah selesai dengan diri orang tua kita, kita bangun untuk bangun peradaban. Kita kolaborasi untuk membangun peradaban. Setelah selesai dengan sekolah kita, kita berkolaborasi dengan sekolah yang lain untuk membangun peradaban. Dua saja, membangun akhlak dan membangun peradaban. Nah, kalau kemarin sekolah alam sudah tersampaikan gitu ya, vision, mission, dan core value-nya. Global Center of Excellence in Education System to develop leading generation with noble character through real life experience within community. Jadi itu vision dan missionnya Sekolah Alam Indonesia. Dari dua poin ini, apa yang mau disaring oleh Bapak Ibu menjadi core value, nilai-nilai asasi yang mau kita poin besarkan, di highlight untuk sekolah kita. Sekolah kita masing-masing bisa jadi berbeda gitu ya. Di sebelah kanan yang dicontohkan di situ adalah dari pelajar Indonesia yang
saya cuplik dari kurikulum Merdeka. Sebelum ada sesuatu yang lain, ya kita cuplik aja dari kurikulum yang ada gitu ya. Itu kurikulum Merdeka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin bagaimana menjadi pelajar Indonesia yang baik dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Allah. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu core value kalau kita diambil dari kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, sekolah masing-masing pasti punya core value. Di Sekolah Alam Indonesia saya ambil contoh satu core value dari iman, yaitu integrity. Komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Satu saja contoh dari core value kita. Kita ada core value itu ada 9. 9, lupa saya, 5 dan 6 ya. 5. Nah, 5 dan 5. Ya, 10. Ya itu ya 9 ya, 4 dan 5. Masya Allah lupa sama core value. Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki, sekolahnya memiliki core value atau nilai-nilai akhlak yang asasi yang ingin dibangun di sekolah, Berarti digali ya? Digali. Yang kemarin kan sudah pembahasan tentang visionnya supaya long lasting gitu, supaya terus saja terjaga semangatnya. Temukan dulu. Misalnya nih mau bikin sekolah nih ceritanya. Mau bikin sekolah, berarti kita yang berdiskusi ya, berdiskusi. Kalau memang sudah ada teman diskusi, silakan diajak. Jadi kalau dulu saya dengan Bang Lendo ini sama-sama dibahas nih tentang value. Tentang value. Jadi apa nih yang mau kita bahas di sekolah alam kita gitu. Nah, begitu jadi sudah sendiri gitu ya. Iya, sebaiknya diskusi atau kita membaca diskusi. Mungkin ya. Okay. Ya, karena memang value itu yang akan kita tanamkan nih. Dari dan itu menjadi pegangan kita bersama ya. Gitu ya. Nah, terus-menerus kita pakai. Tapi boleh sih di review. Asal jangan kecepatan. Baru dibuat terus ganti lagi ya. Belum sempat dipraktekkan. Ya, dari value ini sebenarnya kita melangkah pada implementasi berikutnya. Jadi 2 saja. Jadi kalau minimal core value berarti 2 minimalnya. Misalnya yang pertama adalah tadi kalau saya di Sekolah Alam Indonesia itu yang pertama komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Itu gimana kita membangun akhlak dari hal yang paling kecil. Komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran untuk diri siswa berbagai levelnya. Kemudian kita tularkan kepada yang pertama belajar di Sekolah Alam Indonesia adalah gurunya. Fasilitatornya harus juga komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Kemudian orang tuanya, kemudian sekolahnya, kemudian lingkungannya. Terus itu ditularkan. Komitmen terhadap nilai kebenaran, integrity. Jadi balik lagi memang start from yourself ya. Iya. Baru bisa kemudian membangun kebenaran. Iya. Okay. Jadi artinya sekolahnya minimal 2 membangun akhlak. Membangun akhlak. Loncat dari situ setelah dirinya selesai adalah membangun peradaban. Yaitu apa? Kalau yang saya ambilkan contoh di sini adalah bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Nanti dicontohkan. Itu termasuk di integrity ya, termasuk ke komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari contoh yang disampaikan di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa ambil gitu ya. 1, beriman, bertakwa kepada Allah gitu. Itu yang pertama misalnya. Kemudian bergotong royong. Bisa juga dipakai untuk membangun peradaban gitu ya. 2, yang pertama adalah beriman, kemudian yang kedua gotong royong. Minimal 2. Sampai 6 seperti dengan kurikulum Merdeka silahkan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada value yang ingin kita bedah bareng-bareng, silahkan tuliskan di Jamboardnya. Jadi sambil keluar sambil ini ya pakai tab. Di Jamboardnya dituliskan di slide yang ke-5 apa value yang mau kita bedah sama-sama. Ya, value yang ingin dikuatkan. Boleh nanti sambil saya juga menyampaikan yang lain ya. Nah, ini sebenarnya untuk vision, mission, dan core value ini banyak buku yang mau kita ambil, yang boleh kita baca. Misalnya Agile Onion, tentang cara membedah gitu sampai kita punya vision. Karena vision itu more
more impact, more powerful, tapi less visible. Vision itu tidak terlalu kelihatan. Jadi kecuali kalau kita tulis, taruh di dinding, itu visionnya kebaca. Tapi tetap aja nggak kelihatan. Tapi more powerful. Dia sangat bisa berdampak. Itu sama dengan mission sampai dengan core value. Jadi value itu dalam banget gitu, more powerful. Jadi kalau kita tuliskan, kita impikan, kita mendoakan, semoga memang tercapai semua itu. Dan itu more powerful, less visible, nggak begitu kelihatan. Apakah anak didik kita terbangun akhlaknya? Kalau kita langsung tanya, gimana Pak Ikhwan? Terbangun akhlaknya? Kan udah berproses menjadi guru benar, pasti terbangun. Tapi kalau kelihatan, belum tentu, gitu ya. Belum tentu kelihatan dengan mudah. Tetapi berproses itu ada di dalam. Jadi vision, mission, dan core value ini more powerful, tapi less visible. Nggak begitu kelihatan, tetapi harus kita tuliskan karena dia punya daya dorong. Tapi sekarang harus visual kan? Visual bagus. Kalau misalnya kita tuliskan visionnya Sekolah Alam Indonesia, kita tuliskan di semua sekolah juga kita taruh gitu ya. Tapi kan bukan hanya ditaruh, kita lupa menyampaikan. Itu perlu disampaikan dan pengulangan yang terus menerus. Gitu. Apa vision kita? Global Center of Excellence in Education System. Apa mission kita? To develop leading generation with noble character through real life experience within community. Jadi 4 poin itu harus masuk di dalam mission kita. Core value-nya jadi integrity, maturity, accountability, nature safety, dan seterusnya. Jadi core value kita adalah diperas tuh, sampai kita punya core value yang semoga ini bisa berjalan terus ya, insya Allah berproses gitu. Ini vision, mission, dan core value. Jadi Bapak Ibu silahkan menuliskan kira-kira value apa yang ingin dikuatkan. Yang berikutnya adalah next slide, itu adalah breakdown. Nah ini tugas raker kita berikutnya ya gitu ya. Nah ini raker-raker terus nih, dipercepat dalam 1 jam aja sesinya. Kemarin sudah sempat dibahas, goalsnya adalah berbeda setiap level. Metodenya itu untuk penguatan kurikulum dan penguatan lewat metodologi pembelajaran. Prosesnya penguatan dan pemantauan proses belajar dan evaluasi. Tadi vision, mission, dan core value-nya 2 ya, membangun akhlak dan membangun peradaban. Saya ambil contoh tadi 1, integrity, yaitu komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Level KBTK kita tuliskan di situ mengenalkan akidah melalui pengenalan ciptaan Allah. SD-nya ini 1 di antara sekian ya. Jadi saya ambil 1 di sini 1. SD-nya terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. SMP-nya SL nafi'un lighairihi, bermanfaat bagi orang lain. Bless ini seusia SMA, membangun citra diri sebagai muslim yang mandiri dan bermanfaat. Jadi naik levelnya kelihatan gitu. KBTK itu udah sampai ke komitmen nilai-nilai kebenaran belum? Itu yang level yang paling rendah, KBTK. Mengenalkan melalui pengenalan ciptaan Allah. Gitu ya. Jadi SD apa, SL apa, kemudian bless apa. Nah dari level-level inilah, makanya tadi goalsnya langsung berbeda ya. Setiap level baru kita masuk ke metode. Ini dulu bahwa membangun akhlak dan membangun peradaban itu harus di breakdown sesuai dengan levelnya. Nanti baru kita bahas berikutnya metode dan prosesnya. Dari mana kita dapat? Kita sesuaikan dengan tahapan perkembangan siswa. Berarti usia KB3 kan usia sampai 5 tahun. SD 6 sampai 12 tahun. SL sudah ada baligh dan dari usia 13 sampai 15, 13, 14, 15. 17 ke atas itu di usia bless, di usia SMA. Karena kami di Sekolah Alam Indonesia tidak menggabungkan ya SL dan bless. Kita pisahkan karena tingkat pendewasaannya berbeda. Kami melihat pada proses ini bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya langsung dimulai dari bermanfaat bagi orang lainnya, tapi lagi membangun akhlak, baru kemudian membangun peradaban. Di bless juga begitu, membangun akhlak, kemudian membangun peradaban. Jadi membangun citra diri sebagai muslim, baru kemudian mandiri dan bermanfaat. Di level bless-nya ada 3 tahun, dan itu di breakdown lagi.
per tahunnya bagaimana. Di level kelas 10, 11, dan 12. Jadi seperti yang kemarin ya, misalnya kegelisahan kita tentang lingkungan yang belum terbangun misalnya begitu, atau SDM yang belum tantangan kita lah ya, ternyata belum bisa dikejar baru sampai level SD, berarti harusnya kita tambahin juga sampai level SMP atau SL kalau di kita. Ternyata begitu sampai SL masih kurang, level BLES nih, level SMA. Begitu tantangannya ya. Sampai level BLES ada nggak nih universitas? Jadi sekolah alam Indonesia itu bertumbuh ya? Betul. Bertumbuh dari KBTK awalnya. KBTK dan SD. KBTK SD awalnya, kemudian dirasa ternyata perkembangan apa belum terlihat nih. Iya. Masih berproses terus. Berkembangan itu bukan nanggung ya, masih harus dimunculkan lagi. Jadi pengulangan itu adalah butuh waktu ya, proses itu butuh waktu. Oke. Jadi kemudian baru ke SL dan BLES. Iya. Jadi berbeda setiap tahapannya. Nah, ini yang SD misalnya kita ngambilnya contoh di kelas 4 ya, atau kelas 4, kelas 3 ya, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Ini diambil misalnya kita dari sifat-sifat Allah gitu. Kemudian di breakdown. Bahasa membreakdown ini jadi bahasa teknis ya, tapi harus terbiasalah kita semuanya untuk kebertahapan. Jadi proses menguatkan akhlak itu tidak tiba-tiba. Jadi di buku karakter building sempat dibahas juga, nanti kita bahas juga. Semuanya adalah berproses, pelan-pelan ada kebertahapannya. Sampai pada proses yang paling tinggi. Apakah langsung sukses? Nah itu, pengulangan, jangan lupa. Makanya ketika ketemu tanjakan Allahu Akbar. Betul. Sudah otomatis kan? Alhamdulillah. Sudah otomatis kan? Ya. Nah, jadi yang kita lakukan itu harus juga diterapkan dalam real life experience, dalam kehidupan mereka, dalam pembelajaran mereka setiap hari. Sudah, mungkin ada pertanyaan sampai sini, kita breakdown. Jadi kita buka lagi Jamboardnya. Ya, teman-teman bisa sudah menuliskan ya. Oke. Insyaallah. Value yang ingin dikuatkan, daya juang, adaptability, salimul akidah, akhlakul karimah, ghirah, semangat, dan robaniyah. Nah, ini yang di breakdown ya, dibagi level mana yang ingin kita lakukan, atau kita mulai dari level. Jadi teman-teman kalau misalnya melihat KBTK itu banyaknya bermain, nah kita kenalkan dengan model bermain. Apakah salimul akidah, akhlakul karimah, ghirah, dan robaniyah bisa di breakdown dengan menyampaikan kepada siswa kita dengan cara bermain? Yang level KBTK. Level KBTK. Nah, berarti itu yang harus kita lakukan. Salimul akidah dengan cara bermain, apa yang mau kita sampaikan? Tadi aja kan kita mengenalkan ciptaan Allah ya, mengenalkan bisa gitu ya. Bagaimana kita menumbuhkan itu? Mengenalkan daya juang. Ayo. Seperti kalau di Sekolah Alam Indonesia kan kita ada one day camp juga ya, kemudian ada outdoor activities juga ya. Kemudian ketika mereka melakukan kegiatan agak takut atau apa gitu, didampingi disupport, betul, diberi kenyamanan, kemudian diyakinkan. Iya. Nah, ini salah satu contoh. Harus berani langsung, enggak lah. Prosesnya adalah pendampingan. Tadi ya dengan kedua. Adaptability ini mungkin levelnya udah level SL ya, level SL yang lebih kelihatan. Karena kalau anak-anak kan kita justru masuk ke dalam dunia mereka. Tapi nggak apa-apa, kita tuliskan aja bahwa dia harus kenal dirinya, kemudian harus kenal siapa yang ada di sekitarnya. Ini salah satu contoh ya. Jadi kita implementasinya saya coba siapkan untuk level SD. Di SD itu dituliskan tadi terbiasa, slide berikutnya. Ya, terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Udah kelihatan ya bukunya ya. Bukunya Indonesian Heritage Project.
Di situ dituliskan, ini salah satu kelas berapa ya, kelas 4 kalau nggak salah ya, kelas 4 yang melakukan proses pembuatan jembatan Baduy. Bagi teman-teman yang sudah punya bukunya, silahkan dibuka gambar 34 ya. Ada bagaimana mereka memasukkan, ya gurunya, fasilitator ini memasukkan akidah dan ibadahnya ke dalam proses belajar. Terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, tertib dan benar dalam toharoh. Ini ada, kalau misalnya kita lihat, ada poin-poin di mana ini harus masuk dalam proses pembelajaran. Kalau ini jelas pakai PJBL ya, Project Based Learning. Jadi teman-teman sudah yang memiliki bukunya terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, kita masukkan ke dalam proses pembelajaran, yaitu membuat jembatan Baduy. Di sini yang dicontohkan. Itu bisa masuk di mana aja ya, masuk di semua pembelajaran. Jadi jangan lupa kurikulum akhlak itu harus masuk ke semua pembelajaran yang sudah kita lakukan. Tapi kan yang mau dimasukkan itu bukan kalimat thayyibah aja gitu pasti teman-teman ya. Tapi ketika kita tidak menuliskan, pasti kita akan mudah lupa. Jadi semua pembelajaran yang dibahas, yang disiapkan oleh fasilitator, jangan lupa kita siapkan, kita sisipkan semua target kurikulum akhlak kita. Ini salah satu contoh ya. Jadi di SD ada target kurikulum akhlak yang disebut dengan terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Kemarin ada yang WA saya bertanya tentang raport, Bu, kurikulum akhlak kita tuh sampai raportnya kayak gimana gitu. Nah, di sebelah kanan itu ada fotonya raport kita, raport akhlak, raport keterampilan berpikir, dan raport kepemimpinan dan raport keterampilan berpikir. Kenapa saya, ini sebenarnya official gitu ya, nggak boleh keluar karena ada nama siswanya. Jadi makanya saya agak melakukan proses sedikit gitu. Jadi tidak menampilkan apa adanya gitu. Tetapi apa yang dituliskan di situ sudah dituliskan di dalam buku Indonesian Heritage Project terkait dengan target kurikulum akhlak. Kalau yang tadi itu baru satu ya, jadi di breakdown dari core value, integrity, komitmen terhadap nilai kebenaran kepada semua levelnya dari KBTK sampai BLES. Nah di SD adalah kita ambil terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Itu dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Ini proses pembelajarannya Indonesian Heritage Project dengan PJBL. Rapotnya kayak gini. Rapotnya kelas 2 kalau nggak salah, ini kelas 2. Jadi penilaiannya itu ada nanti. Kalau kita tidak pernah merencanakan dan memasukkannya ke dalam proses pembelajaran, kita tidak mungkin bisa mengambil nilai. Jadi semuanya ngarang gitu. Ini yang di SD. Sampai di sini mungkin akan bingung. Bu, gimana kalau pakai rapot Diknas? Nah, nanti kita bahas, ada kurikulum subjek. Ini dulu ya, berarti ini kurikulum akhlak. Ada kurikulum akhlak, ada kurikulum kepemimpinan, ada kurikulum thinking skills atau keterampilan berpikir. Yang tadi disampaikan itu adalah kurikulum akhlak. Jadi kadang-kadang kita membuat poin-poin akhlak itu, kita lupa untuk merencanakan pembelajaran yang ada kurikulum akhlaknya. Jadi kurikulum akhlak bukan hanya semata-mata harus bisa kita ambil dari ibadahnya gitu ya, mungkin ketika kita sholat bersama dan sebagainya, bukan hanya itu, justru real life experience-nya ketika di lapangan mereka berproses nggak di situ gitu. Iya, kalau udah ini bulan Ramadan kan udah otomatis ya, saya termasuk baca Quran gitu kan, lebih rajin pasti. Tapi satu juz satu hari, mungkin di luar Ramadan mati masuk. Saya nggak dengar. Sama-sama. Cek ya. Iya. Ya di situ nanti ya dibuka lagi buku Indonesian Heritage Project-nya, ada akhlak, ada sikap diri, kebersihan, kepemimpinan dan selanjutnya. Satu saja yang dicontohkan seperti yang tadi teman-teman tuliskan, kalau itu adalah daya juang, kita mau tuliskan apa di sini untuk level SD.
bersungguh-sungguh ketika melaksanakan pembelajaran, misalnya begitu ya. Kita mau masukkan itu di kegiatan yang mana? Itu bisa jadi kita siapkan, misalnya ketika ada proyek berjualan, gitu. Sungguh-sungguh nggak dia? Jadi ketika ini kan daya juang ya, bersungguh-sungguh ketika melaksanakan pembelajaran. Ada di market day-nya nggak laris-laris gitu. Bukan larisnya, ketika dia di tempat udah nggak mau duluan, udah nggak mau maju. Iya begitu. Itu kan dilihat daya juangnya. Atau gini, ketika di market day-nya dia hanya mau memilih di kasir. Nggak mau untuk yang nggak mau menyiapkan apa segala macamnya, nggak mau gitu, nggak mau capek gitu. Itu daya juangnya kan. Tapi lihat ya, kita bukan sekali menyampaikannya, harus berkali-kali. Itu baru dari satu kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain kita tetap harus masukkan ini kurikulum akhlak. Satu saja. Makanya kalau target kurikulum akhlaknya banyak yang mau dicatat. Waduh. Jadi mulainya dari rapornya atau dari awal? Jadi gimana Bu Cece memulainya? Start from the end. That's the point. Jadi akhirnya itu nanti akan kita tarik mundur, tarik maju ke depan. Itu akan menjadi aktivitas anak-anak kita. Ya. Jadi siapin rapor dulu. Tadi core value dulu. Value dulu. Iya, di breakdown rapornya, stagesnya, tarik ke depan pembelajarannya apa, memantaunya bagaimana. Jadi lebih bagi para fasilitator itu lebih real juga ya. Ya, mudah-mudahan ya. Ya. Jadi sudah kelihatan ya dari rapor kurikulum akhlak itu bisa diberikan penilaian apakah A, B, C sudah berkembang atau belum atau belum terlihat gitu. Untuk yang belum terbiasa dengan rapor model seperti ini, tidak harus karena kita dulu mengawali juga dengan narasi, nulis maksudnya. Narasi itu menulis. Ya sekarang kita naik level ke SMP, ke SL. Nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Bukunya udah ada dari sejak tahun 2011, insya Allah sudah ada tulisannya. Dan ada indikator raportnya bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Sudah ada mind mappingnya. Nah ini proses di Sekolah Alam Indonesia ya. Kalau dulu kita sudah pakai mind mapping, salah satu program yang harus kita siapkan untuk siswa SL itu adalah live in. Nah live in-nya harus bagaimana nih supaya target kurikulum akhlak yang ini itu kelihatan. Ya mungkin tidak langsung di level ini ya, kan mungkin prosesnya dari sebelumnya seperti apa. Jadi ada, ini nanti slide kan nanti Bapak Ibu akan baca. Tapi kalau yang sudah punya buku karakter buildingnya bisa langsung dilihat gitu. Semua yang lain 39 karakter dan perilaku. Jadi kalau kita mau pakai kurikulum akhlaknya dari buku karakter building udah ada 39 poin. Tapi banyak kan ya, kecilin lagi. 39 karakter. 39, nanti pas dilihat 39 juga. Iya. Ya. Aktivitasnya bisa lebih. Tapi bisa jadi itu mengarah pada karakter value yang mana gitu. Jadi yang tadi misalnya saya lihat lagi Giro itu menjadi value yang ingin dikuatkan gitu ya. Nah, ini kita ambil dari karakter yang mana nih supaya masuk dari buku karakter building. Ada program-programnya, mind mappingnya sudah ada disampaikan di situ. Saya ingin menggambarkan ada tulisan siswa di buku karakter building di bagian depan itu learning and experiencing real life, my note on Subang live in program Yoga Purba SL 9. Ini siswa SMP kelas 9. Beliau adalah seorang anak berkebutuhan khusus. Salah satu ciri khasnya adalah tulisannya tanpa spasi dan tanpa paragraf. But itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Insya Allah. Hanya boleh tayang 1 kali 24 jam
di Facebook waktu itu, tapi ini khusus saya mintakan izin ke beliau untuk ditaruh di dalam buku ini. Bisa jadi ini satu-satunya tulisan dia yang dipublish, karena yang lainnya cuma publish 1 kali 24 jam. Kita lihat bahwa program live-in atau target kurikulum akhlak yang seperti ini itu bisa juga dilakukan oleh beliau, termasuk anak berkebutuhan. Jadi ini adalah sebuah proses untuk menularkan kepada orang lain. Dimulai dari siapa? Mulai dari gurunya. Kuduah itu yang paling tepat. Ya. Bagaimana raport akhlak untuk siswa SL? Sudah disampaikan di sebelahnya. Bagaimana bermanfaat bagi orang lain itu masuk dalam kurikulum akhlak. Nilai 1 sampai sekian. Ini dari buku 2011, kita sudah bercerita tentang nafi'un li ghairihi dalam program live-in, bermanfaat bagi orang lain tadi, dan dengan raportnya. Kalau ditanyakan, ini sekarang masih dipakai nggak ya gitu. Nah, ini yang saya coba cantumkan pada slide berikutnya, itu adalah bermanfaat bagi orang lain, nafi'un li ghairihi SL tahun 2021. Berarti untuk target kurikulum akhlak yang ini itu masih sangat dipakai, relate banget gitu ya. Seperti siswa tahun 2021 ini melakukan live-in di salah satu tempat di dekat Sukabumi ya, Jawa Barat gitu. Ini kegiatannya gitu ya. Tetapi tadi sudah ya bahwa ini adalah program untuk menilai kurikulum akhlak bermanfaat bagi orang lain. Jadi ada tulisan yang dinilai, self assessment itu artinya si siswa memberikan penilaian sendiri. Jadi setiap hari ya, itu ada hari pertama, hari kedua, berapa hari dia di kampung itu gitu. Di satu rumah menempati, jadi satu anak satu rumah dengan semua service based, ini sebenarnya service based learning. Jadi dia bisa melakukan apa di rumah tersebut, termasuk menjadi teman diskusi untuk orang tua asuhnya, teman diskusi bagi saudara-saudara asuhnya, baik kakak atau adik, kemudian termasuk teman diskusi atau teman bekerja karena orang tuanya bekerja di kebun atau menjadi peternak dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh siswa kita. Tapi semua yang dilakukan dalam kegiatan live-in ini selama 7 hari ya, selama 7 hari itu memberikan kesan mendalam bagi para siswa kita, termasuk juga bagi para orang tua asuhnya. Saya sendiri kalau udah dengar cerita live-in-nya para siswa dan orang tua asuhnya itu sangat terharu gitu ya, karena mereka masih saling menyapa walaupun sudah berjarak pelaksanaan program sudah berapa lama. Di situ yang kita ambil kemarin adalah memberi kesan itulah yang menjadi pelajaran berharga bagi mereka, sehingga mereka punya bekal gitu. Kalau kita berinteraksi dengan tempat yang asing sekalipun, yang tidak kenal dengan kita gitu, bekal live-in ini menjadi dipergunakan bagi mereka, termasuk di negara lain gitu, bermanfaat bagi orang lain. Ini contoh portofolio live-in project tahun 2021. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sedang menyiapkan program untuk SD atau untuk SL, kita siapkan program yang terbaik bagi siswa-siswa kita supaya mereka bisa memiliki bekal yang panjang. Sebentar Ibu Caci, kita lihat chat. Ada pertanyaan nih. Selamat siang, izin bertanya dari Bapak Rizky Sanjaya. Ya. Dari pemaparan metode oleh Ibu Caci tadi, berarti dapat diaplikasikan menerapkan karakter yang sama dari kelas 1 sampai kelas 6, namun dengan metode yang berbeda. Ya. Sebagai contoh, akan menerapkan self-disiplin, ya, self-disiplin dari kelas 1 sampai kelas 6, namun metodenya berbeda sesuai levelnya. Lantas bagaimana cara yang paling efektif guna menerapkan budaya disiplin kelas 1, mengingat kelas itu transisi dari KBTK SD baru ke SD. ya. Kalau saya boleh mencoba menjawab ya, siswa kelas 1 itu memang lebih banyak bermain, tetapi kita buat versi rutin kelas
setiap hari seperti apa. Misalnya kelas 1 diawali dengan bincang pagi, morning talk. Karena hari Senin gitu ya, pasti yang diceritakan adalah liburnya mereka bagaimana. Setiap pagi, semua harus bicara gitu. Semua harus bicara karena mereka belum bisa menuliskan, tapi kalau kita dulu mencoba dengan tetap ada daily writing. Jadi mereka tetap menceritakan mulai dari hal kecil, kalau nggak bisa menulis menggambar, kalau nggak bisa menggambar kemudian bercerita. Setelah daily writingnya, apa program pagi? Kita misalnya terapkan sholat duha bersama misalnya begitu ya. Tergantung teman-teman akan mencoba menerapkan di kelas 1 itu 1 hari aja, misalnya dalam 1 pekan kita lakukan sholat duha bersama. Setelah itu kita mau mencoba masuk dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dibebaskan kepada siswa kita. Kita mau ini dulu atau ini dulu, ini dulu atau ini dulu. Jadi ini ada dulu. yang bersama, Ya. yang bersama dan ada yang individual. Ada yang individual. Karena kata disiplin ini konteksnya bisa berbeda juga nih. Betul. Nah, jadi dengan disiplin itu untuk anak kelas 1 tadi, kata iya. aja tadi kan ada daily writing. Ya, itu kan sama-sama nulis. Ada yang bisa cepat selesainya, ada yang lambat. Nah, itu juga kan proses. Jadi self discipline ini artinya mereka mengerjakan apa yang sudah mereka inginkan, rencanakan. Lo kan tadi berencana ini berarti kamu mengerjakan ini gitu. Itu mudah ya ngomongnya. Coba jadi guru kelas 1. Guru kelas 1. Guru kelas 1 ya. Selamat siang guru kelas 1. Iya. Ya, itu yang SD ya memang nice lah, pokoknya tantangannya mantap. Guru kelas 1 SD. Ya kitanya juga transforming ya, dari guru TK menjadi guru SD kelas 1. Jadi coba dulu jadi guru TK itu seperti apa, baru masuk guru SD. Jadi terasa proses perubahannya bagaimana. Karena SD itu nggak jauh-jauh banget dari TK. Nah, yang berikutnya yang ingin disampaikan adalah tadi sudah ya, mungkin dari SD apa, SL apa, kemudian dengan metodenya dan sampai menganalisa ke raport. Jadi apa yang kita siapkan dalam programnya, kita siapkan juga tools untuk mencari penilaiannya. Jangan lupa, itu kalau kita pakai raport. Kalau kita pakai portofolio, siapkan juga portofolio untuk siswa kita. Yang berikutnya adalah testimoni. Ini alumni SL, Sekolah Alam Indonesia, yang merasakan satu proses olah pikir yang mereka alami selama proses belajar. Wah, ini dia pakai shawl itu ya, keren. Ya, Sabit Muflih sekarang sudah sampai pada Al-Hafidh. Dia hanya sampai SL di Sekolah Alam Indonesia. Dari apa yang dituliskan itu justru semakin banyak daya juang justru nih ya, ketika dia belajar di Sekolah Alam. Tidak semua itu harus bisa tercapai now ya, sekarang. Tapi prosesnya tetap melekat pada diri siswa kita. Jadi udah sampai alumni juga mereka nggak akan lepas tuh ya kesan seperti yang diceritakan oleh Nadia. Ini adalah alumni kita, SL juga sampai SL, bahwa pengalaman yang selalu ditanamkan dan diingat dalam proses belajar adalah esensi untuk tetap menyertakan Allah dalam segala kegiatan. Jadi ini tadi Abdullah menjadikan diri kita, apapun yang kita kerjakan adalah untuk ibadah. Salah satu yang saya ingat dan penuh makna seperti saat saya berkunjung ke suku Baduy. Perjalanan ke Baduy, ada perjalanan tanpa listrik ya, kalau nggak salah di sana. Dan itu yang dialami tanpa tempat yang layak lah mungkin ya. Air dan sebagainya itu jarang ditemui gitu, tapi mereka bisa berkomunitas dengan suku mereka. Nah, ini yang Nadia tuliskan dan itu menjadi kesan yang mendalam bagi mereka. Testimoni, teman-teman juga pasti punya testimoni dari alumni-alumni yang ada, dan itulah yang mungkin menjadi satu proses pencapaian kita. Yang berikutnya adalah tahapan. Udah capek belum? Kita tulis lagi. Nah, tadi seperti yang ditanyakan, self discipline ya, self discipline. Contohnya tadi self discipline. Nah, kita masuk ke sini ya. Self discipline itu yang ingin kita harapkan melekat pada siswa kita. Siswa kelas 1
mulai dengan tahu. Ada yang cepat taunya, kenalkan. Ada yang cepat juga kuasai, biasakan. Ada yang cepat juga prosesnya, melekat nggak? Jadi apakah itu dilakukan pada ketika dia bersama kita atau tidak bersama kita? Ini waskat lah ya, pengawasan malaikat. Bukan Pengawasan melekat sebenarnya. bukan Jadi pengawasan CCTV ya. bukan pengawasan CCTV. Ini ada CCTV nggak gitu ya? Jadi mengetahui itu adalah proses kita menanamkan, mengenalkan apa yang ingin kita sampaikan tadi secara kognitif. Jadi sampaikan dulu self discipline itu. Bapak, Ibu sedang membangun self discipline kepada siswa kelas 1. Kita terangin pakai terangin bahasa yang indah atau yang mudah, itu tergantung kita. Jadi apa yang anak-anak siswa kita rencanakan dikerjakan. Jadi jangan banyak-banyak, satu aja atau dua aja kamu tuliskan. Kelas Satu. itu learning is very fun harusnya. Iya, tetap Itu fun. kuncinya. Jadi menyampaikan secara kognitif harus juga dengan fun. Jadi ini kunci kita. Jadi setiap kita bisa dapat berbeda menyikapi hal ini ya. Yang kedua adalah kenal. Kenal itu pikiran dan perasaan kita akan memengaruhi tindakan. Jadi sudah dalam. Karena sudah mengenal secara kognitif, makanya tindakannya, aktivitasnya sudah juga kita kenal. Jadi kita coba analisa aja. Anak kecil juga kan bisa melihat ya. Kita ajak memantau. Anak kecil mensurvei. Dulu kita sering kelas itu berganti gitu ya. Kelas bukan berganti. Jadi kelas 1 mendatangi kelas yang lain. Kita coba lihat ya kakak-kakaknya lagi ngapain gitu. Ketika mereka sedang misalnya lagi berkebun atau apa gitu. Kira-kira kakak yang ini nilainya bagaimana gitu ya. Itu sudah mengenal mereka. Udah bagus kan ya, udah baik ya ini. Jadi mereka tahu apa proses nilai itu. Kenal. Jadi dari tahu, kenal. Kemudian pembiasaan. Sudah pembiasaan, insya Allah itu ditempelin dengan semua fasilitator ya. Dengan kudwah tadi, dengan keteladanan. Nah di sekolah alam Indonesia, sekali lagi, filosofi sekolah alam Indonesia harus selalu disandingkan dengan filosofi fasilitatornya. Fasilitator lebih penting daripada fasilitas. Jadi penguatan fasilitator ini juga proses. Penguatan kurikulum akhlak harus dimulai dari penguatan akhlak fasilitatornya. Jadi mana yang start from the end? Kurikulum akhlak, target kurikulum akhlak. Ditarik ke depan. Yang perlu dikuatkan pertama kali adalah fasilitatornya, baru dia menerapkan kurikulum akhlaknya, targetnya dan seterusnya sampai proses pembelajaran. Ini juga ada di buku Karakter Building tentang proses tahu, kenal, biasa, melekat, kemudian pentahapannya, pengenalannya dan seterusnya. Itu di buku Karakter Building ada. Sampai di sini tambah puyeng. Gak apa-apa, kita diskusi. Lanjut. Saya ingin men-trigger teman-teman semuanya. Ranah kurikulum itu ada 3. Ranah kurikulum itu ada 3. Akhlak, leadership, dan thinking skills. Apakah kurikulum akhlak sama dengan kurikulum Al-Quran? Bagaimana SAI menerapkannya, memposisikannya? Jadi dari kita diskusi dari kemarin gitu ya, semua ada sharing saya di JSAN Regio 3 tentang kurikulum leadership. Landasannya apa? Al-Quran. Apalagi kurikulum akhlak. Landasannya apa? Al-Quran. Ada thinking skills, misalnya PJBL dan sebagainya begitu, itu di keterampilan berpikir. Landasannya apa? Al-Quran. Jadi kita semua di ranah kurikulum ini landasan kita adalah Al-Quran. Nah, apakah sama kurikulum akhlak dengan kurikulum Al-Quran? Lagi nunggu jawaban. Jawabannya besok. Atau ada yang mau coba menjawab, silakan. Silakan. Iya. Kita tunggu besok. Open mic boleh, silakan. Atau saya lihat lagi jamboardnya. Belum ada. Nah, yang di slide yang ke-6 dari jamboard kita, workflow kurikulum. Jadi teman-teman semua sudah bisa dapat kurikulum belum ya? Kurikulum udah ada Bu, yaitu kurikulum
apa gitu ya kurikulumnya. Jadi apa yang kita turunkan dari kurikulum sampai kegiatan, sampai raport, sampai proses pembelajaran ya. Jadi nah ini yang ingin saya ceritakan. Kalau kita sudah punya kurikulum inti tadi 3, kurikulum akhlak, kurikulum leadership, dan kurikulum thinking skills, ada kurikulum yang berikutnya, yaitu kurikulum aktivitas. Aktivitas semua program-program belajar yang apa ya, yang relate dengan usia. Jadi misalnya di kelas 1, 2, 3 itu program belajarnya apa? Kita sebut journey misalnya. Adventure, kemudian ekspedisi, kemudian loncat di kelas 6 itu penelitian ya. Kemudian di kelas 7 yang explorer, kelas 8 peneliti muda. Kemudian kelas 9 live in, itu bisa mencapai program yang mana? Itu program kita. Kemudian subjek. Di situ ada subjek apa saja. Nah, kalau kita pakai kurikulum Diknas, kurikulum subjeknya itu semua udah ada. Ada math, ada sains, ada... Betul. Itu kurikulum subjek. Jadi ditarik ke depan, masukkan dia ke dalam kurikulum, ranah kurikulum ini. Apakah kurikulum subjek tadi semuanya masuk ke thinking skills? Atau ada yang bisa dimasukin ke leadership? Wah, itu sepertinya raker berapa hari? Ya. Siap-siap raker, saya boleh raker terus. Bu Syifa ketawa, Bu Caca mau raker terus katanya. Kayak ini menarik gitu untuk diolah terus. Karena ada kurikulum inti yang tadi yang 3 ranah, ya. Kemudian ada kurikulum subjek serta kurikulum aktivitas. Iya. Jadi aktivitas itu di kurikulum itu yang tadi yang benar-benar yang value kita tadi ya. Aktivitas bukan kegiatan. Kegiatan. Jadi yang value itu justru target. Bisa tercapai nggak target kurikulum? Aktivitas ini value ini dapat nggak? Ya betul itu. Nah kalau berarti kalau tidak tercapai dengan satu aktivitas, berarti siapkan aktivitas lain. Iya bisa betul. Lagi. Boleh. Cuma kan bongkar kurikulum. Siap lagi kerja lagi. Iya. Ya bukannya begitu Bu Cece ya selalu. Yang menarik. Inovasi melakukan karena apa yang kita lakukan hari ini bertambah lagi ilmunya, bertambah lagi inovasinya bikin baru lagi. Iya. Ini masukan dari teman-teman. Bu Cace gimana kurikulum kalau tempat saya luas lahannya banyak. Sampingnya hutan. Iya. Bener-bener banyak lahan yang belum bisa dieksplorasi misalnya. Terus kita mau bikin kurikulumnya apa? Gitu. Iya. Itu kan minta Bu Cace ke sana berarti. Iya. Saya siap. Tuh izin bertanya. Ini yang tadi ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ada lagi pertanyaan. Saya lihat di chat di Jamboard workflow kurikulum. Value yang ingin dikuatkan. Kaitannya dengan green mungkin ya, green life ya. Ini bersungguh-sungguh dalam mengelola sampah. Tadi ada ya, nih menggunakan barang sekali pakai biar nggak nyampah di situ ya. Ya, kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan itu kita contohkan kepada siswa kita, itu cepat sekali menularnya tuh. Ingat sekali ketika di awal-awal berdirinya Sekolah Alam Indonesia bahwa sampah dibawa pulang Bu Cece. Iya. Malah nggak ada tong sampah gitu ya. Dijeruk loh di bawah. Dijeruk di bawah kemudian ditanam gitu ya. Iya. Ketika ada sampah di rumah dimasukin ke dalam tas sendiri atau ke dalam iya. Ke dalam kantong kita gitu ya. Jadi sebaiknya di sekolah ada tong sampah atau enggak? Disediakan tempat sampah untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau nggak ada tempat sampah juga jangan membuang di mana saja. Itu harus membiasakan untuk tetap menyimpan gitu ya. Bertanggung jawab terhadap sampah kita. Oke teman-teman, apakah ada yang menjadi kegelisahan? Bu Cati senang benar dengan kata-kata kegelisahan. Yang tergelitik, waduh ini mulai dari mana gitu? Mulai dari start from the end, kemudian mulai dari awal gimana caranya? Teman-teman silakan
chat ya, tulis chat di sini atau di Jamboardnya untuk bisa didiskusikan, masih ada waktu. Boleh loh memunculkan ide yang berbeda. Iya. Oke. Kalau adaptability gimana, Miss Mimi? Di kita misalnya nilai value yang ingin dikuatkan itu adaptability. Kalau kita mengatasi problem ya, memberikan solusi adaptif. Adaptif ya. Iya. Jadi kalau di usia SL di SMP ya, di SL kelas 8 kita ada meneliti mereka meng-create ya, penelitian. Ya, membuat sesuatu penelitian. Nah, itu dilihat dari masalah atau problem yang ada di sekitar mereka. Jadi misalnya yang kemarin itu sama sih kayaknya Jangmania ya, mereka bikin pengelolaan sampah, kemudian mereka bikin percobaan tentang mobil yang akhirnya ikut dalam program CEI gitu kan, Caretakers of Environment International gitu kan. Jadi justru malah dengan dengan fokusnya mereka di bidang itu malah membuat mereka berkenalan dengan lembaga yang lebih luas. Jadi termasuk yang tadi yang teman-teman sampaikan gitu ya, itu masuk di adaptability. Keduanya udah ada nih kekuatannya, bersungguh-sungguh untuk mengelola sampah, mencegah penggunaan barang sekali pakai. Kalau keteladanan kita mulai dari situ, membangun semangat untuk terus mencari solusi dari permasalahan yang ada, itu sangat mudah ya. Nggak sangat ya, nggak mudah juga. Proses yang bisa dilakukan. Tapi proses itu jangan menjadi excuse ya Bu Cece. Tadi kan to say is easy, to do is difficult ya. Iya. Kemudian itu proses. Iya. Nah, kita jangan sampai no shortcut tadi ya. Betul. Bersabar tadi. Ya, proses itu harus tetap dilakukan. Tidak melakukan apa-apa namanya tidak berproses. Salah itu lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali gitu maksudnya. Lebih baik. Artinya kita melakukan tapi salah gitu ya. Balik. Gitu. Iya. Jadi teman-teman yang sudah ada kurikulumnya, yang sudah ada value yang ingin lebih baik. Itu lebih baik. Kalau kita belum punya sama sekali, nah itu yang harus banyak diskusi. Sekolah Indonesia udah beberapa kali mungkin melakukan konstruksi secara kurikulum. Kurikulum ya. Ya. Selalu berinovasi, melakukan perubahan dan adjustment. Ya teman-teman, ini proses kita untuk terus menuliskan apa yang kita kerjakan. Tapi dan merencanakan. Ini seperti karakter building ini dituliskan 11 tahun yang lalu gitu. Iya, ya udah berproses ya. Sampai sekarang. Tapi udah harus ganti lagi tuh, bukan diperbaharui. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Setiadi. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan fasilitator yang sering keluar masuk sekolah demi menjamin pengembangan fasilitator lebih penting dari fasilitas tadi? Aduh. Saya mancing. Ya gimana tuh? Ya, fasilitator itu menjadi penting ya buat pelaksanaan kurikulum di sekolah alam gitu, karena tidak akan mungkin tersampaikan ke siswa, tidak akan mungkin tersampaikan ke orang tua untuk pelaksanaan kurikulum itu kalau tidak melalui fasilitator. Tapi ini tadi pertanyaan fasilitatornya yang keluar masuk. Jadi yang paling jarang kita sentuh itu adalah fasilitator itu juga punya problem. Gitu. Problemnya yang tidak kita lihat gitu ya. Yang kita ingin tahu hanya dia sukses, dia berhasil mengajar dan sebagainya, hanya di sekolah saja. Sementara sentuhan ke dunia yang menjadi tanggung jawab dia sendiri tidak pernah kita masuki gitu. Dan juga starting awalnya ada di rekrutmen. Betul. Nanti pembahasan di next session. Di sesi yang keempat itu adalah bagaimana kita merekrut, dan semakin banyak yang dijaring itu makin sedikit semakin banyak. Kalau saringannya menjadi terlalu kecil gitu, itu makin sedikit yang akan masuk gitu. Nah, ketika fasilitator itu sering keluar masuk untuk mengajar di tempat lain, berarti PR-nya ada di kita. Di rekrutmen. Nah, kalau misalnya filosofinya sekolah belum sampai kepada fasilitator, yang harus dilakukan adalah sering berkomunikasi dengan para fasilitator untuk menyampaikan tadi ya, seperti saya tanya ke Pak Ikhwan, guru apa, ke Bu Syifa, guru apa, itu ngomongnya bukan hanya sekali. Jadi
Guru itu ada 4. Itu udah sering banget saya bicara itu. Yang pertama guru nyasar. Yang kedua itu guru bayar. Yang ketiga itu guru sadar. Yang keempat guru benar. Itu ngomongnya udah berkali-kali. Jadi sampai teman-teman hafal. Kenapa saya ngomong itu? Supaya guru itu berproses. Siapapun yang masuk ke sekolah, walaupun dia startnya jadi guru bayar, proses menjadi fasilitator yang benar itu tetap harus dilakukan. Jadi supaya nggak keluar masuk nih ya. Jadi mentang-mentang dia guru startnya guru yang guru bayar atau guru nyasar gitu, kemudian tidak diproses atau dibuat situasinya menjadi tidak enak gitu. Akhirnya membuat dia memutuskan keluar. Tapi ketika dia berproses menjadi baik, justru dialah yang menjadi kudwah nantinya. Dia yang bisa cerita dari guru nyasar jadi guru benar itu seperti apa gitu. Ini seperti hijrah jadinya. Gini, jadi gimana cara kita menyelesaikan permasalahan fasilitator yang sering keluar masuk? Kitanya coba koreksi seberapa sering kita melakukan diskusi dengan para fasilitator, menyampaikan visi dan misi sekolah kita kepada mereka, sehingga kita minta bantuan mereka untuk bersama-sama dengan kita merealisasikan visi sekolah. Jadi visi sekolah itu tidak akan mudah. Apalagi tadi saya sampaikan, transforming good man to be great leader gitu. Menjadi good man-nya aja berproses dulu. Gimana dia mengajar kepada siswa untuk jadi great leader, itu proses berikutnya. Gitu. Jadi karena good is not enough ya. Yeah. Be great and great. Okay. Alhamdulillah teman-teman, waktu memaksa saya untuk sampai ke kesimpulan Ibu Cace dari kurikulum hari ini yang kita bahas ya. Ya, dengan pembahasan kurikulum akhlak ini mudah-mudahan teman-teman semuanya menangkap apa yang paling fondasi dari sebuah institusi pendidikan. Karena proses pendidikan itu adalah proses yang seumur hidup. Fondasi kurikulum akhlak itu menjadi penting untuk kita semua bahas, kita kuatkan dalam proses pendidikan di sekolah kita masing-masing. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menuliskan fondasi dari kurikulum akhlak di sekolahnya, tulis, buatlah mimpi yang setinggi-tingginya, tapi kita mulai dari yang terdekat dengan kita. Yang kebaikan yang terdekat dengan kita yang perlu kita bangun, mulai dari situ. Mimpinya boleh sangat tinggi, tapi mulai dari yang paling dekat. Dari sekolah kita, dari lingkungan kita, insya Allah dari situ kita akan bisa sama-sama membangun peradaban, membangun akhlak, membangun peradaban, transforming a good teacher to be great leader. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa tersampaikan gitu ya, amin ya robbal alamin. Jadi seperti kita membaca buku ya, pertama kita baca buku berbeda rasanya, baca yang kedua lain lagi, baca yang ketiga lain lagi, jadi harus berulang-ulang. Iya, mudah-mudahan nggak ini ya, memang nggak puas, harus dilakukan diskusinya terus-menerus ya, biar bisa sampai punya kurikulum akhlak sendiri. Iya, punya kurikulum akhlak sendiri, dan teman-teman jangan khawatir, Sekolah Alam Indonesia, SAI Edu Academy siap ya untuk menjadi teman diskusi tentang kurikulum akhlak ini. Karena akan 20 tahun bersama Bu Cace ada lagi sesuatu yang baru, apalagi nih gitu ya. Apalagi ada lagi sesuatu yang baru. Terima kasih, saya rasa untuk hari ini kita akan bertemu lagi di Selasa dan Kamis dengan topik yang berbeda, pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai Sekolah Alam Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu boleh tetap melakukan isi jamboard tadi ya, kalau mungkin melakukan komunikasi dengan kita, mungkin besok ada lagi kepikiran nih, mungkin hari ini belum ada pertanyaan, nanti mungkin di luar forum ini terpikir sesuatu, silahkan tuliskan, nanti kita akan bahas di sisi yang berikutnya. Sampai ketemu kita di webinar berikutnya bersama SAI Edu Sekolah Alam Indonesia. Ya, baik teman-teman, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Cace, jangan bosan.
Jangan bosan juga teman-teman semuanya dengerin Bu Caca bicara. Iya. Terus ada yang bertanya kapan langsung workshopnya, mungkin kita ke Kalimantan atau Sulawesi atau mungkin ke Jawa. Insyaallah. Tunggu update kita di Instagram ya, Instagram saya Idul Academy. Insya Allah akan kita update informasi kita, mungkin kita ada di kota mana, teman-teman bisa bergabung dengan kita. Selanjutnya kita baca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyum, tapi sungguh tak akan mampu. Kau bisa merobek hati, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat. Untuk kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa
Makasih semuanya.